Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy, dan kali ini adalah episode ke-20 untuk buku audiobook Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Yuk langsung ke bukunya. Demikian juga data yang ditempatkan dalam tubuh utama laporan harus merupakan data yang telah diolah. Data mentah dan langkah-langkah dalam pengelolaan data tersebut sebaiknya ditulis dalam lampiran. Kadang-kadang kita membaca laporan tentang hasil penelitian yang penuh dengan data mentah yang dinyatakan dalam berpuluh-puluh tabel, grafik, dan bagan. Pencantuman data mentah seperti ini jelas tidak meningkatkan mutu ilmiah tulisan, melainkan justru sebaliknya, pembaca laporan tersebut akan merasa bosan dan terperangkap dalam hal yang bersifat tetek bengek yang mengaburkan perspektif persoalan yang ingin dikemukakan. Langkah berikutnya adalah memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data. Pada hakikatnya, dalam langkah ini kita harus menafsirkan hubungan yang bersifat statistis, seperti regresi dan korelasi dalam hubungan yang bersifat ilmiah seperti hubungan kausalita. Demikian juga kita harus menafsirkan tingkat keumuman dari kesimpulan yang ditarik berdasarkan contoh kepada kesimpulan yang menyangkut populasi. Penafsiran terminologi analisis juga harus diberikan, umpamanya saja apa yang dimaksud dengan koefisien, korelasi tertentu yang besarnya kita ukur dalam penelitian. Sekiranya kita mendapatkan besarannya, kita ukur dalam penelitian. Sekiranya kita mendapatkan bahwa X dan Y berkorelasi dengan koefisien sebesar R, maka harus dijelaskan hubungan yang terdapat antara kedua variabel tersebut. Sering sekali kita menemukan sebuah laporan yang penuh dengan kesimpulan statistis, namun penelitiannya tidak dapat menjelaskan hubungan yang sebenarnya terjalin. Kiranya patut untuk diingat bahwa statistika dan bermacam teknik analisis lainnya adalah sekedar alat dan bukan merupakan tujuan. Seorang peneliti akhirnya harus dapat menafsirkan ke sebuah kesimpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah dilakukan. Menimba arti dari data, meminjam perkataan Van Dalen, merupakan tahap paling sukar dan paling menyenangkan dari sebuah penelitian. Hasil penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan untuk menyimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Secara singkat, maka hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut. Hasil penelitian: 1. Menyatakan variabel-variabel yang diteliti. 2. Menyatakan teknik analisis data. 3. Mendeskripsikan hasil penelitian data. 4. Memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data. 5. Menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. Ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan pengujian hipotesis kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan penelitian yang ditulis dalam bab tersendiri. Kesimpulan penelitian ini merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoretis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Untuk itu, maka diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari aspek-aspek tersebut di atas dengan meletakkannya dalam kerangka yang mengarah kepada kesimpulan. Itulah sebabnya maka bab ini disebut sebagai ringkasan dan kesimpulan yang pada dasarnya mencerminkan hakikat kesimpulan yang disingkapkan oleh penelitian. Dalam mengkaji kesimpulan penelitian ini, disebabkan sifatnya yang terpadu dan menyeluruh, maka seorang peneliti meninggalkan peranannya sebagai ilmuwan dan beralih menjadi seorang filsuf. Hal ini berarti bahwa dia harus mampu menarik kesimpulan yang utuh dari data yang bersifat terpisah dengan tidak meninggalkan sifat keilmuan. Persyaratan ini patut diingat karena sering ditemukan bahwa seorang peneliti menarik kesimpulan yang berada di luar batas kewenangan lingkup penelitian serta kesimpulan analisis data yang dikumpulkan.
Kesimpulan peneliti ini harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian dibahas dengan jalan membandingkan terhadap penelitian lain serta pengetahuan ilmiah yang relevan. Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka seorang peneliti dapat melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh kesimpulan penelitian. Implikasi ini umpamanya bisa berupa pengembangan ilmu, kegunaan terapan yang bersifat praktis, dan penyusunan kebijaksanaan. Hal ini kemudian dijabarkan dalam serangkaian tindakan yang berupa saran-saran. Dengan demikian, maka bab mengenai ringkasan dan kesimpulan dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Ringkasan dan kesimpulan, deskripsi singkat mengenai masalah, kerangka teoretis, hipotesis, metodologis, dan penemuan penelitian. Kedua, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut di atas. Ketiga, pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan. 4. Mengkaji implikasi penelitian. 5. Mengajukan saran. Abstrak. Seluruh laporan penelitian kemudian disarikan dalam sebuah ringkasan yang disebut abstrak. Abstrak merupakan ringkasan seluruh kegiatan penelitian yang paling banyak terdiri dari 3 halaman. Keseluruhan abstrak merupakan sebuah esai yang utuh dan tidak dibatasi oleh subjudul. Hanya terdapat satu judul dalam abstrak, yakni judul penelitian. Sesuai dengan langkah-langkah dalam kegiatan penelitian, maka abstrak mencakup keseluruhan pokok pernyataan penelitian mengenai masalah, hipotesis, metodologi, dan kesimpulan penelitian. Kerangka pemikiran dalam pengajuan hipotesis karena biasanya terlalu panjang tidak dicantumkan dalam abstrak. Sekiranya hendak dicantumkan juga, maka nyatakan proposisi yang bersifat pokok-pokok saja. Tiap bagian ini ditulis secara utuh namun ringkas, masing-masing dalam paragraf tersendiri. Dengan demikian, maka abstrak merupakan sebuah esai yang terdiri dari serangkaian paragraf yang secara keseluruhan mampu mengkomunikasikan intisari sebuah penelitian. Tiap bagian harus mendapatkan perlakuan yang seimbang. Sering ditemukan bahwa sebuah abstrak umpamanya terlalu menekankan kepada salah satu bagian dan melupakan bagian lainnya. Menitikberatkan penulisan abstrak kepada salah satu aspek dari kegiatan penelitian adalah tidak pada tempatnya, sebab abstrak berfungsi memberikan gambaran secara keseluruhan. Dari sebuah abstrak dapat disimpulkan apakah kita berminat untuk membaca keseluruhan laporan atau tidak. Abstrak dapat diibaratkan sebuah iklan yang kita taruh di halaman terdepan dari publikasi ilmiah dengan tujuan agar iklan tersebut mampu mengkomunikasikan apa yang akan disajikan. Sebuah abstrak yang menyatakan bahwa telah didapatkan obat penyembuhan 100 kasus penyakit kanker tanpa menyebutkan bahwa kasus itu adalah tikus dan bukan orang, jelas bukan merupakan abstrak yang baik melainkan iklan yang mengelirukan. Daftar pustaka. Sebuah laporan penelitian dilengkapi dengan daftar pustaka yang merupakan sumber referensi bagi seluruh kegiatan penelitian. Pada hakikatnya, daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan. Beberapa universitas membatasi daftar pustaka hanya pada sumber-sumber yang dikutip baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam tubuh tulisan. Cara-cara penyusunan daftar pustaka dapat dilihat dalam pembahasan mengenai teknik notasi ilmiah. Riwayat hidup. Sebuah tulisan ilmiah kadang-kadang disertai riwayat hidup penulisnya. Riwayat hidup ini biasanya merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang disampaikan. Tidak perlu kita mencantumkan hal-hal yang dirasa kurang relevan dengan kegiatan penulisan. Semua hal yang bersifat penting tersebut diringkaskan dalam 1 atau 2 halaman tulisan. Riwayat hidup dicantumkan pada halaman terakhir sebuah laporan tanpa diberi nomor halaman.
Usulan penelitian. Sebuah usulan penelitian mengandung seluruh langkah-langkah penelitian tersebut di atas tanpa hasil penelitian, sebab hal ini baru akan dilakukan. Dengan demikian, maka usulan penelitian hanya mencakup langkah pengajuan masalah, penyusunan kerangka teoretis, dan pengajuan hipotesis serta metodologi penelitian. Usulan penelitian biasanya dilengkapi dengan jadwal kegiatan, personalia peneliti, serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan penelitian, umpamanya pembiayaan. Lain-lain, sebelum memasuki tubuh utama laporan, sebuah tulisan ilmiah biasanya didahului oleh beberapa informasi yang bersifat pengantar. Pertama-tama tentu saja adalah halaman judul dari laporan ilmiah tersebut. Judul tersebut harus singkat namun mampu mengkomunikasikan tentang masalah apa yang diteliti, dilakukan di mana, kapan, serta kalau mungkin metode penelitian apa, umpamanya saja studi kasus, perbandingan, atau survei. Setelah itu dikemukakan secara umum lingkup laporan yang akan disampaikan beserta penghargaan terhadap berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah tersebut. Kemudian menyusul daftar isi yang dilengkapi dengan daftar tabel dan daftar gambar yang disusun secara tersendiri. Untuk karya ilmiah yang berupa tesis dan disertasi, setelah halaman judul biasanya disiapkan lembar persetujuan para pembimbing atau promotor serta pihak-pihak lainnya. Seperti telah disebutkan terdahulu, maka di halaman terdepan mendahului halaman judul ditempatkan abstrak. Semua materi yang tercakup dalam bagian lain-lain ini diberi nomor halaman dengan mempergunakan angka Latin yang ditulis dengan huruf kecil, umpamanya 1, 4, dan 5. Tubuh utama laporan diberi nomor halaman dengan angka Arab. Penutup. Demikianlah secara singkat telah dibahas struktur penulisan ilmiah yang mencerminkan cara berpikir ilmiah. Seperti juga yang berlaku dalam kehidupan ini, yang penting adalah bukan saja apanya yang melainkan juga bagaimananya. Mengkomunikasikan gagasan-gagasan dalam cara-cara yang dapat diterima oleh bidang keilmuan itulah yang merupakan jiwa dari sebuah karya ilmiah. Cara-cara ini biasanya kemudian dilengkapi dengan berbagai teknik dan format sebagaimana telah bersama kita lihat. Untuk itu sekali lagi patut diingat bahwa teknik dan format ini sekadar alat yang membantu dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita. Mengatasi segala teknik dan format berdenyut argumentasi kita yang mendaki bukit, menuruni lembah dalam menemukan kebenaran. Penemuan yang bukan saja mempunyai kegunaan praktis, namun juga memberikan kepuasan estetis seperti yang dituliskan Descartes dalam catatan hariannya bahwa pada 10 November 1619, dengan penuh gelora ia menemukan prinsip dasar pengetahuan yang indah. Catatan akhir. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah ini dapat dijadikan sebagai kerangka pembahasan yang lebih mendalam mengenai filsafat ilmu. Dalam penetapan masalah, maka pembahasannya dapat dikaitkan dengan objek penelitian ilmiah yang dibatasi oleh jangkauan pengalaman empiris serta kajian metafisis yang bertujuan untuk menggali hakikat realitas yang bersifat sebagaimana adanya atau sedasein. Sedangkan proses penyusunan hipotesis dan pengujian secara empiris dapat dikaitkan dengan epistemologi keilmuan di mana pembahasan dipusatkan pada metode ilmiah dengan berbagai aspek pemikiran yang mendasarinya seperti sumber pengetahuan, kriteria kebenaran, cara penarikan kesimpulan menurut logika tertentu, dan sebagainya. Demikian juga hakikat sarana berpikir ilmiah seperti bahasa, logika, matematika, dan statistika dapat dibahas mengaitkannya kepada proses berpikir ilmiah. Akhirnya, kegunaan yang diperoleh dari penelitian dapat dikaitkan dengan aksiologi keilmuan yang membahas nilai kegunaan ilmu sekaligus membahas berbagai aspek moral dan sosial.
Pembahasan filsafat ilmu seperti ini diharapkan memungkinkan berkembangnya pengkajian filsafat yang berorientasi kepada ilmu dengan menekankan kepada aspek-aspek filsafat yang penting dan sekaligus menyaring yang kurang penting. Atau dengan perkataan lain, pengkajian filsafat ilmu benar-benar dipusatkan kepada berbagai masalah yang hidup di sekitar ilmu. Hal ini secara tersurat dikemukakan sebab bahwa bukan tidak mungkin sebuah kuliah filsafat ilmu terlalu dititik beratkan kepada aspek filsafat yang bersifat umum dan kurang membahas kaitannya dengan kegiatan keilmuan. Sehingga tujuan untuk memperkuat landasan filsafat seorang ilmuwan kurang begitu tercapai. Tentu saja pendekatan semacam ini bukanlah satu-satunya cara sebab memang terdapat beribu jalan menuju Roma. Yang penting adalah bagaimana memperkuat dasar-dasar keilmuan dengan memperkuat dasar-dasar filsafatnya. Teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal. Bahasa yang dipergunakan harus jelas di mana pesan mengenai objek yang ingin dikomunikasikan mengandung informasi yang disampaikan sedemikian rupa sehingga si penerima betul-betul mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya. Kejelasan menulis adalah masalah psikologis, kata Wilson, di mana sering sekali ditemui ilmuwan yang menderita rasa rendah diri yang menyebabkan mereka secara terus-menerus harus memompa ego mereka dengan menulis sekabur mungkin. Sedangkan menurut Somerset Maugham, seorang yang pikirannya semrawut akan menulis secara semrawut pula. Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat serta hubungan apa yang terkait antara subjek dan predikat, kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir. Tata bahasa yang tidak cermat merupakan pencerminan dari logika berpikir yang tidak cermat pula. Oleh sebab itu, maka langkah pertama dalam penulisan kerangka ilmiah yang baik adalah mempergunakan tata bahasa yang benar. Demikian juga penggunaan kata harus dilakukan secara tepat, artinya tidak harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Sekiranya kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita ingin makan dan memilih kata haus sebagai simbol pembawaan pesan tersebut, maka pemilihan kata lain adalah tidak tepat sebab haus mengandung pengertian ingin minum dan bukan ingin makan. Pengetahuan ilmiah penuh dengan terminologi yang kadang-kadang penafsirannya berbeda antara seorang ilmuwan dengan ilmuwan yang lain. Untuk menghindarkan salah tafsir itu, maka sebaiknya kita menjelaskan pengertian yang dikandung oleh terminologi yang kita pilih itu. Penjelasan ini pada hakikatnya berlaku dalam seluruh proses komunikasi ilmiah. Sekiranya kita menyatakan, umpamanya bahwa orang itu pulang dari Surabaya ke Jakarta naik kereta ekspres Koboi, maka segera kita kenali bahwa terminologi kereta ekspres Koboi itu membutuhkan penjelasan. Untuk itu, maka kalimat tersebut kita sambung dengan pernyataan yang bersifat menjelaskan. Kereta ekspres Koboi adalah kereta api ekspres Surabaya-Jakarta yang berjalan pada siang hari. Kadang-kadang bahkan terminologi yang kelihatannya seakan-akan sudah jelas dan gamblang juga membutuhkan penjelasan seperti manajemen, efektivitas, dan efisiensi. Penjelasan ini diperlukan sebab terdapat pengertian yang banyak sekali mengenai apa yang dimaksudkan orang dengan kata-kata itu. Kata manajemen umpamanya bisa ditafsirkan macam-macam dari manajemen dalam pengertian yang luas sampai manajemen dalam pengertian yang sempit. Intensitas penjelasan kita harus sepadan dengan tujuan komunikasi kita. Sekiranya dalam langkah pengajuan masalah kita
mengintroduksikan manajemen sebagai masalah, maka pada tahap ini penjelasan terminologi manajemen tersebut cukup terbatas pada apa yang diartikan dengan manajemen itu saja. Tidak perlu kita pada tahap ini berbicara panjang lebar mengenai berbagai hal tentang manajemen. Penjelasan mengenai hal ini akan kita lakukan dalam konteks lain yang memang memerlukan penjelasan itu, umpamanya saja dalam pembahasan mengenai the state of the art dari manajemen. Sekiranya penjelasan mengenai ini diberikan pada pembahasan mengenai masalah pada komunikasi, kita akan mengalami dua kerugian. Pertama, dengan terlalu banyaknya informasi tentang manajemen yang tidak diperlukan dalam langkah pembahasan, maka informasi berlebihan ini akan menimbulkan polusi yang untuk selanjutnya akan menyebabkan perspektif mengenai masalah yang sedang dibahas itu sendiri menjadi tidak jelas. Kedua, terpisahnya sumber informasi pada saat informasi diperlukan yang menyebabkan melemahnya argumentasi yang sedang disusun. Sebab sekiranya segenap hal ihwal mengenai manajemen telah selengkapnya dinyatakan dalam langkah pengajuan masalah, maka untuk selanjutnya pembahasan the state of the art dari manajemen harus mempergunakan informasi-informasi yang berada dalam bab sebelumnya. Hal ini tentu saja adalah tidak efisien dan efektif. Kadang-kadang sumber informasi ini terpisah sedemikian rupa di mana informasi yang diperlukan berada di tempat lain. Umpamanya saja kita mempergunakan terminologi tertentu dalam bab 1 sedangkan pengertian mengenai terminologi tersebut baru dijelaskan dalam bab 2. Tentu saja komunikasi seperti ini hanya jelas bagi penulisnya tetapi tidak jelas bagi pembaca yang lain. Padahal komunikasi ilmiah dimaksudkan untuk komunikasi konsumsi pihak lain, tidak untuk dibaca sendiri seperti sebuah buku harian. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan prototipe yang disampaikan si pemberi pesan seperti fotokopi atau sebuah afdruk foto. Dalam komunikasi ilmiah tidak boleh terdapat penafsiran yang lain selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut. Sedangkan dalam komunikasi estetik sering didapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama yang disebabkan oleh penjiwaan yang berbeda terhadap objek estetik yang diungkapkan. Komunikasi ilmiah memang tidak ditujukan kepada penjiwaan melainkan kepada penalaran dan oleh sebab itu harus dihindarkan setiap bentuk pernyataan yang tidak jelas dan bermakna jamak. Proposisi ilmiah umpamanya harus merupakan pernyataan yang mengandung penilaian apakah materi yang dikandung pernyataan itu benar atau salah. Namun tidak bisa kedua-duanya. Demikian juga harus dihindarkan bentuk komunikasi yang mempunyai konotasi emosional. Sebuah pidato politik yang berapi-api bisa jadi sangat bermanfaat untuk membakar semangat, tetapi pidato ilmiah seperti itu adalah jelas salah alamat. Namun jangan ditafsirkan bahwa komunikasi ilmiah harus steril sama sekali dari jamahan estetik. Penulis-penulis ilmiah yang baik sangat memperhatikan faktor estetika penulisan ini sebagai faktor pelengkap. Seperti kita meletakkan sebuah pot bunga di samping arsitektur yang perkasa, sedikit tetapi memperindah suasana. Komunikasi ilmiah harus bersifat impersonal, di mana berbeda dengan tokoh dalam sebuah novel yang bisa berupa aku, dia, atau Dr. Faust yang merupakan figur muncul secara dominan dalam seluruh kenyataan. Kata ganti perorangan hilang dan ditempati oleh kata ganti universal yakni ilmuwan. Kita tidak menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti saya bermaksud mengumpulkan data dengan mempergunakan kuesioner, melainkan dengan kalimat yang impersonal yakni data akan dikumpulkan dengan mempergunakan kuesioner. Dalam hal ini maka yang mengumpulkan data adalah ilmuwan atau peneliti yang tidak dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, kita sering sekali mempergunakan bentuk kalimat pasif seperti contoh tersebut di atas.
Hukum ilmiah biasanya mempergunakan bentuk pasif seperti ini, seperti dalam pernyataan, jika dipanaskan maka logam akan memanjang. Gabungan antara bentuk kalimat pasif dengan bentuk kalimat aktif juga sering digunakan, seperti umpamanya dalam pernyataan untuk mendapatkan tingkat keumuman seperti yang diharapkan, maka contoh akan dipilih secara acak. Pembahasan secara ilmiah mengharuskan kita berpaling kepada pengetahuan-pengetahuan ilmiah sebagai premis dalam argumentasi kita. Pengetahuan ilmiah tersebut kita pergunakan untuk bermacam-macam tujuan sesuai dengan bentuk argumentasi yang diajukan. Kadang-kadang kita berpaling kepada pernyataan seseorang yang kita pergunakan sebagai premis dalam mendefinisikan sesuatu. Untuk itu, maka kita harus mengekspresikan hakikat dan tujuan dari pernyataan tersebut, umpamanya saja dengan kalimat Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. Demikian juga kita membuat pernyataan-pernyataan seperti si A menyimpulkan, si B menemukan, atau si G menyarankan, di mana dengan jelas dapat kita kenali bentuk dan hakikat pernyataan tersebut. Pernyataan ilmiah yang kita pergunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal. Pertama, harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan, apakah itu makalah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Ketiga, harus dapat kita identifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Sekiranya pernyataan ilmiah itu tidak diterbitkan melainkan disampingkan dalam bentuk makalah untuk seminar atau lokakarya, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Cara kita mencantumkan ketiga hal tersebut dalam tulisan ilmiah kita disebut teknik notasi ilmiah. Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama, meskipun dinyatakan dalam format dan simbol yang berbeda-beda. Di dunia keilmuan dikenal beberapa teknik notasi ilmiah yang diakui secara internasional. Perguruan-perguruan tinggi tertentu biasanya membuat teknik notasi ilmiah sendiri yang merupakan pedoman penulisan ilmiah di lingkungannya. Pada pokoknya, seorang ilmuwan boleh memilih salah satu dari teknik notasi ilmiah yang telah diakui asalkan dilakukan secara konsisten. Adalah kurang baik sekiranya kita mencampur beberapa teknik notasi ilmiah sekaligus, sebab hal ini cuma akan menimbulkan kebingungan. Buku ini memperlihatkan contoh teknik notasi ilmiah yang mempergunakan catatan kaki atau footnote. Sebelum kita melakukan pilihan terhadap salah satu dari teknik notasi ilmiah yang ada, sebaiknya kita mengetahui dasar-dasar pemikiran yang melandasi teknik tersebut. Hal ini penting kita ketahui agar dengan demikian kita dapat memilih teknik notasi yang tepat dan tentu saja juga selera si penulis ilmiah. Variasi-variasi dari sebuah teknik notasi ilmiah biasanya dimungkinkan dan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar-dasar pemikiran dari teknik tersebut akan mendorong kita untuk memilih variasi yang tepat. Dalam teknik notasi ilmiah dengan mempergunakan catatan kaki, umpamanya terdapat dua variasi. Variasi pertama ialah bahwa catatan kaki itu ditaruh dalam halaman yang sama, sedangkan dalam variasi kedua, catatan kaki itu seluruhnya dikelompokkan dan ditaruh pada akhir sebuah bab. Sebelum kita memilih salah satu dari dua variasi tersebut, maka ada baiknya kita ketahui fungsi dari catatan kaki itu. Fungsi pertama dari catatan kaki adalah sebagai sumber informasi bagi pernyataan ilmiah yang dipakai dalam tulisan kita.
Sekiranya seluruh catatan kaki kita gunakan untuk itu, maka tidak ada salahnya seluruh catatan kaki itu kita kelompokkan dan ditaruh di akhir bab, sebab sekiranya diperlukan maka pembaca melihatnya di halaman belakang. Keuntungan lainnya dari cara seperti ini adalah teknik menghentikan yang lebih mudah. Namun sebenarnya terdapat fungsi kedua dari catatan kaki, yakni sebagai tempat bagi catatan-catatan kecil yang sekiranya diletakkan dalam tubuh utama laporan akan mengganggu keseluruhan penulisan. Dalam penulisan di bidang-bidang tertentu seperti sejarah, antropologi, ilmu pendidikan, catatan tambahan seperti ini memang peranannya yang sangat penting. Betapa seringnya kita dihadapkan dengan keinginan untuk memberikan beberapa catatan dalam rangka memperkaya kandungan sebuah pernyataan tanpa merusak keseluruhan bentuk pernyataan tersebut. Catatan semacam ini dapat pula diletakkan dalam catatan kaki, namun sekiranya catatan kaki yang mengandung keterangan yang bersifat memperkaya ini ditaruh di halaman belakang, kemungkinan besar keterangan tambahan ini tidak akan terbaca. Dengan demikian, Bila tujuan catatan kaki itu juga dimaksudkan untuk memberikan catatan tambahan, sebaiknya catatan kaki itu ditaruh dalam halaman yang sama meskipun jadi agak sukar dalam melakukan pengetikan. Pada dasarnya, sekiranya kita mempergunakan pernyataan orang lain dalam tulisan kita, kutipan yang dipinjam tersebut dapat berupa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis dalam karya ilmiah kita dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung kita mengubah susunan kalimat yang asli dengan susunan kalimat kita sendiri. Pada hakikatnya, seorang ilmuwan harus mampu menyatakan pendapat orang lain dalam bahasa ilmuwan itu sendiri yang mencirikan kepribadiannya. Oleh sebab itu, karya ilmiah yang dipenuhi oleh kutipan langsung yang terlalu banyak kelihatannya tidak mencerminkan kepribadian si penulisnya, melainkan sekedar koleksi pendapat orang lain. Apalagi bila kutipan-kutipan tersebut tidak disusun menjadi suatu kerangka pemikiran yang utuh dan meyakinkan. Sebaiknya kutipan langsung intensitasnya tidak melebihi 30% dari seluruh kutipan yang ada. Sebuah kutipan baik langsung maupun tidak langsung biasanya menerjemahkan ke dalam bahasa pengantar yang dipakai. Kutipan langsung kadang-kadang memang diperlukan dengan tujuan untuk mempertahankan keaslian pernyataan itu. Seseorang mungkin membuat pernyataan yang sangat otentik yang bisa disalin ke dalam bentuk pernyataan yang lain akan kehilangan keotentikannya. Gabungan antara kutipan tidak langsung dengan kutipan langsung sering dipergunakan untuk memadukan antara gaya penulisan seseorang dengan pernyataan orang lain yang ingin dipertahankan keasliannya, umpamanya dengan kalimat, perbuatan seorang pembunuh yang memotong-motong orang itu sungguh merupakan kebiadaban orang biadab dan puncak kriminal tahun ini. Dan pernyataan tersebut, kita mencoba untuk mempertahankan keaslian pernyataan yang bersifat otentik, seperti kebiadaban orang yang biadab dan puncak tindak kriminal. Dengan mengutipnya secara langsung dengan tanda petik, sedangkan pernyataan yang lainnya telah kita salin ke dalam bahasa kita sendiri dalam bentuk kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang jumlahnya kurang dari 4 baris ditaruh dalam tubuh tulisan dengan mempergunakan tanda kutip. Untuk kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris kalimat atau lebih, maka keseluruhan kutipan tersebut ditaruh dalam tempat tersendiri. Maka hal ini akan kita bahas secara terperinci dalam pembahasan berikutnya mengenai teknik notasi ilmiah.